Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Puji syukur pagi hari ini kita kembali lagi dapat berjumpa dalam program Morning Call Departemen Pelkes GPIB. Kali ini bersama saya Pendeta Rio Andre Kolinuk, Pendeta Jemaat GPIB Jemaat Immanuel Lampung, dan saya melayani di dua pos pelayanan Batu Ruguk dan Wonosobo. Nah, sebelum kita beraktivitas pada saat ini, pada pagi hari ini, saya mengajak kita semua untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan bacaan Alkitab kita. Bacaan kita terambil dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-13. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-13. Jika Alkitab kita sudah terbuka, marilah kita berdoa minta bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami menyiapkan hati kami untuk disapa oleh kebenaran firman-Mu. Untuk itu kami mohon terangilah hati kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman yang kami baca, kami dimampukan untuk memahami serta melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Bersabdalah bagi kami, karena kami telah siap untuk mendengar. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 12 sampai 13, demikian bunyi firman Tuhan. Kami meminta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Demikianlah bacaan Alkitab. Terpuji Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini merupakan nasihat-nasihat yang diberikan oleh Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Dari dua ayat yang kita baca saat ini, ada tiga nasihat yang Paulus katakan kepada jemaat di Tesalonika. Yang pertama, ia mengatakan, ia meminta kepada saudara-saudara supaya mereka saling menghormati. Supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu. Itu nasihat yang pertama. Kemudian nasihat yang kedua kita bisa lihat di ayat 13. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih. Supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih. Dan nasihat yang ketiga, hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Menghormati, menjunjung, bahkan hidup dalam damai. Tiga hal ini merupakan suatu hal yang susah untuk dilakukan, ya. Nah, tetapi dikatakan di sini, hendaklah kamu saling menghormati dan kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dan hiduplah dalam damai. Siapa yang dikatakan Paulus untuk dihormati, dijunjung, bahkan hidup dalam damai? Dari ayat 12 dikatakan, bagi mereka yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Nah, berarti yang ditujukan di sini adalah mereka menghormati seorang pemimpin yang bekerja keras di antara mereka, seorang pemimpin yang menegur, bahkan yang melayani mereka. Nah, dalam persekutuan kita, seorang pemimpin dapat dikatakan sebagai seorang pelayan Tuhan. Diaken, penatua, dan juga pendeta. Mereka yang bekerja keras, mereka yang melayani, dan mereka yang menyatakan kasih Tuhan lewat kesaksian-kesaksian mereka. Nah, apa yang harus kita perbuat kepada mereka? Di sini kita lihat Paulus menasehati, biarlah kita saling menghormati.
kita sebagai jemaat ya, atau jemaat di Tesalonika ini dikatakan biarlah mereka menghormati para pemimpin, para pelayan yang terus bekerja keras di antara mereka. Dan yang kedua, biarlah sungguh-sungguh menjunjung apa yang mereka katakan ya, menopang mereka dalam setiap pelayanan yang mereka berikan. Dan yang ketiga, marilah saling berdamai antara satu dengan yang lain. Nah, 3 hal ini kalau kita terapkan di dalam persekutuan di jemaat kita masing-masing, saya rasa apa yang menjadi pergumulan kita bersama dapat terselesaikan dengan baik. Ya, 3 hal ini gampang sebenarnya, tapi memang kadang-kadang sulit untuk kita lakukan. Karena apa? Karena egoisme, ya, karena keangkuhan, karena kita tidak mau merendahkan diri satu sama lain. Saling menghormati. Nah, sudahkah kita saling menghormati satu sama lain dalam persekutuan? Apalagi menghormati mereka yang senantiasa melayani, ya, diaken, penatua dan juga pendeta, mereka yang senantiasa berjuang untuk pelayanan yang mereka berikan. Ya. Apakah kita sudah menghormati? Ataukah dalam ketika mereka memberikan pelayanan kita menunjukkan sikap yang kasar kepada mereka, kita menunjukkan penolakan kepada mereka, atau kita melihat mereka dengan tatapan yang sinis? Apakah itu kita sudah melakukan, sudah menghormati mereka yang melayani? Paulus katakan marilah kita saling menghormati. Berarti dengan kata lain, kita menghormati mereka. Menghormati bukan berarti ketika lewat depan mereka itu kita tunduk-tunduk gitu ya. Terus ketika di belakang mereka kita habis-habisan ngomongin mereka gitu. Atau kita buat surat kaleng, kita mengkritik mereka, kita menyindir mereka. Apa yang menjadi kekurangan mereka itu kita ungkit-ungkit, atau kita membanding-bandingkan mereka dengan pelayan-pelayan yang sebelumnya gitu ya. Nah, di sini kita dikatakan untuk mari kita saling menghormati ya. Seorang pelayan juga dituntut punya sikap yang saling menghormati. Karena apa? Karena kesuksesan dalam sebuah persekutuan itu juga tergantung daripada jemaat. Ya, jemaat juga punya peran penting. Bukan hanya seorang pendeta, diaken, penatua, tapi jemaat. Bagaimana kalau pendeta, diaken, dan penatua melakukan tugas dan pelayanannya tanpa didukung dengan jemaat? Saya rasa semua tidak akan berhasil. Tidak ada hasilnya, bahkan sia-sia. Ya. Tapi kalau dalam persekutuan kita, dalam setiap apapun yang mau kita lakukan, kalau ada dukungan dari jemaat, pasti semua akan berjalan dengan baik. Ya. Saya rasa rekan-rekan sepelayanan saya juga mengaminkan ini. Bahwa jemaat juga merupakan salah satu kunci ya, di dalam kesuksesan sebuah persekutuan. Nah, yang kedua dikatakan bahwa hendaklah kita saling mendukung dalam kasih ya. Dukungan apapun itu sangat dibutuhkan. Jadi bukan hanya sekedar dukungan materi ya, tapi kita mendukung apa yang menjadi program, apa yang sudah disepakati ya. Bagaimana cara kita mendukung mereka? Bagaimana kita menjunjung mereka? Berpartisipasilah dalam setiap program-program yang sudah disepakati bersama. Dalam apapun yang sudah mereka katakan, mereka sampaikan, marilah kita terlibat aktif di dalamnya. Dan dengan kata lain, kita sudah menjunjung, bahkan sudah ikut mendukung apa yang mereka programkan. Dan yang ketiga, dikatakan bahwa marilah kita saling hidup damai satu sama lain. Damai itu indah, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita punya rasa damai dalam pelayanan, dalam persekutuan, maka seberat apapun pergumulan kita dapat kita selesaikan dengan baik. Marilah Bapak Ibu, firman Tuhan pada pagi hari ini mau mengajarkan kepada kita, mari kita hormati mereka. Kasihan mereka Bapak Ibu, mereka yang sudah berjuang, mereka yang sudah bekerja keras, mereka yang berupaya menjadi contoh dan teladan yang baik bagi kita.
sebagai jemaat. Apalagi dalam kondisi pandemi COVID-19 yang masih terus kita rasakan sampai pada saat ini. Ya, ini sudah masuki sudah 1 tahun lebih ya kita merasakan ini bersama-sama. Ya, kita lihat apa yang sudah mereka lakukan. Kita lihat apa yang para pemimpin kita lakukan untuk kita. Apakah mereka hanya ya karena kita tidak boleh beraktivitas di gereja dan gereja ditutup ya, dan kita semua di rumah, apakah yang mereka lakukan itu hanya juga santai di rumah? Ya, ternyata tidak. Dalam pandemi COVID-19 ini, para pelayan Tuhan, para pemimpin atau diaken, penatua dan pendeta, mereka terus berpikir, mereka terus berusaha keras. Nah, bahkan mereka terus memikirkan bagaimana bahwa pelayanan ini akan terus tetap berjalan. Walaupun di dalam persekutuan kita dibatasi, tapi kesaksian dan pelayanan itu akan terus berjalan. Mereka berpikir, ya, jangan Bapak Ibu kira para pelayan ini mereka hanya santai-santai di rumah, gitu ya. Nah, para pendeta ini hanya sekedar ya duduk-duduk santai bersama dengan keluarga, ya, tinggal menunggu tanggal 25, gitu ya. Tidak. Mereka berjuang keras Bapak Ibu. Mereka terus berpikir bagaimana caranya agar dapat terus melayani jemaat. Mereka menguji kreativitas mereka. Saat ini kita melihat banyak sekali ibadah-ibadah online. Ya, ibadah online itu juga salah satu bentuk perhatian mereka. Ya. Bapak Ibu santai di rumah, tinggal mendengarkan, tinggal memilih mana program yang Bapak Ibu mau lihat, mau tonton, mau ibadah bersama. Tapi kami para pelayan Tuhan, kami bekerja keras untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik. Ya. Bahkan tidak sedikit kami punya waktu bersama dengan keluarga. Ya. Kami mengutamakan jemaat yang kami layani. Jadi kita lihat di sini, inilah bukti kerja keras kami, para pelayan Tuhan. Mereka yang terus berupaya. Bahkan program yang kita saksikan setiap hari di morning call, night call, bahkan juga radio GPIB, ini juga bukti kreativitas seorang pelayan. Ya. Setiap hari Bapak Ibu akan melihat kami yang dipercayakan Tuhan untuk menjadi seorang pelayan, dan setiap pagi, setiap malam Bapak Ibu dapat menyaksikan kami silih berganti, ya, terus menerus ada buat Bapak Ibu untuk mendoakan, untuk membagikan firman Tuhan, dan yang pastinya kita bersama-sama saling menguatkan di dalam Tuhan. Untuk itu marilah kita saling menghargai. Marilah kita hidup saling bukan silang, ya. Kita hidup saling bukan silang. Ya. Marilah kita saling menguatkan, kita saling memberikan dukungan. Kalau kita mau melakukan semuanya itu, maka Tuhan pun akan memberkati kehidupan kita. Begitu juga dengan para pelayan. Para pelayan juga harus memiliki sikap yang sama. Hormatilah jemaat yang kita layani, bahwa mereka adalah anugerah bagi kita. Untuk itu mari kita syukuri. Mari kita juga layani mereka tanpa pandang bulu, melayani mereka tanpa pilih-pilih. Siapapun mereka, itu adalah anugerah, itu adalah titipan Tuhan bagi kita untuk kita layani. Jadi marilah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita mau hidup saling mendukung, saling menghormati, menjunjung dalam kasih, hidup dalam damai, maka apapun dapat terwujud. Apapun pergumulan kita bersama dapat kita selesaikan. Di dalam COVID-19 pada saat ini, mari kita juga hormati, mari kita juga junjung para pemimpin-pemimpin kita, para pemerintah, bahkan juga dinas kesehatan. Mereka yang terus berjuang, bekerja keras di antara kita untuk memberikan yang terbaik. Marilah kita juga menghormati mereka. Mari kita juga junjung mereka. Bagaimana caranya kita menghormati dan menjunjung mereka? Mari kita patuhi protokol kesehatan yang sudah mereka berikan. Ya. Jangan cuma dengar, jangan cuma baca, tapi lakukan. Ya. Kita dianjurkan untuk selalu memakai masker. Dianjurkan untuk mencuci tangan pakai sabun, ya, pakai air yang mengalir, menjaga jarak,
Kita diajarkan banyak sekali supaya kita baca yang sudah kita tahu. Tapi biarlah bukan hanya sekedar tahu, tapi kita juga melakukannya. Kalau kita sudah melakukannya, itu berarti kita sudah mau bekerja sama dengan mereka. Dan pandemi ini akan segera berakhir. Kalau kita saling menghormati, kita saling menjunjung, dan kita hidup di dalam damai. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, bersyukur pada pagi hari ini untuk firman yang sudah boleh kami baca dan kami renungkan. Ajarkanlah kami Bapa untuk saling menghargai, saling menghormati, bahkan juga saling menjunjung di dalam kasih, bahkan hidup dalam damai. Mampukan kami untuk melakukan ini dalam setiap kehidupan kami, bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kami, bersama dengan mereka yang Tuhan pilih untuk menjadi pemimpin, bahkan pelayan kami, bersama dengan jemaat yang Tuhan percayakan juga untuk kami layani. Biarlah kami boleh bersatu hati dan terus melakukan yang terbaik, sehingga nama Tuhan yang terus dipuji dan dimuliakan. Inilah doa kami Bapa. Kami siap memasuki hari ini dengan segala aktivitas kami. Kami percaya bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai dan juga melindungi kami. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu, bacaan kita dan renungan kita pada pagi hari ini. Sampai kita berjumpa lagi dalam program selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.